Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Dina Yulia Astuti, NPM 2017-061022 dari Program Studi Biologi Terapan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem falsafat. Pengertian filsafat. Secara etimologis, filsafat merupakan padanan dari kata falsafah yang berasal dari bahasa Arab dan filosofi yang berasal dari bahasa Inggris, yang berasal dari bahasa Yunani yang dijadikan satu yaitu filosofia. Filosofia terdiri atas kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat atau mencintai, dan sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, dan mencintai pengetahuan. Istilah filosofia pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Ada dua macam filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan arti produk, filsafat sebagai ilmu atau metode dan sebagai pandangan hidup, serta filsafat dalam arti teoritis dan arti praktis. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Berarti, Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam hidup, sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, kita akan membahas tentang pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi, kritis, dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil renungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yaitu Insinyur Soekarno, yang dituangkan dalam suatu sistem yang disebut dengan Pancasila. Kemudian kita akan membahas tentang Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara deduktif dan cara induktif. Cara deduktif yaitu mencari hakikat tentang Pancasila, sedangkan cara induktif yaitu dengan mengamati kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Pancasila yang terdiri dari 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Mari kita belajar apa itu sistem. Sistem adalah satu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Ciri-ciri filsafat Pancasila antara lain: yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Yang kedua, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh dapat digambarkan sebagai berikut. Poin yang pertama, inti-inti sila Pancasila meliputi: 1. Tuhan. Tuhan sebagai kausa prima. Yang kedua, manusia. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, 1. Merupakan kesatuan yang memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat, rakyat. Rakyat merupakan unsur mutlak negara yang harus bekerja sama dan bergotong royong. Yang kelima, adil. Adil memberi keadilan pada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Poin kedua dari ciri-ciri Pancasila sebagai filsafat yaitu membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkap konsep-konsep kebenaran Pancasila yang tidak hanya ditujukan untuk bangsa Indonesia tetapi bagi seluruh manusia di dunia. Poin ketiga yaitu wawasan filsafat meliputi bidang aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dianggap telah mencakupi kesemestaan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.